Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alfriansyah dengan NIM 092. Dan saya Zakian Mutaram dengan NIM Ya, 055. di sini kami akan mempresentasikan hasil mapping K3 SPBU Pertamina Tlogomas. Eh, Pada proyek ini kami berfokus pada dua aspek utama, yaitu fire safety dan K3 bekerja. Data yang kami gunakan berasal dari studi literatur observasi lapangan serta wawancara langsung dengan petugas SPBU-nya. Latar belakang dan tujuan. SPBU merupakan salah satu fasilitas umum yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja cukup tinggi karena berhubungan langsung dengan penyimpanan, distribusi, dan pengisian bahan bakar minyak yang mudah terbakar. Selain risiko kebakaran dan ledakan, aktivitas operasional selama 24 jam juga menimbulkan potensi berbahaya bagi pekerja maupun pelanggan. Oleh karena itu, kami melakukan pemetaan K3 dengan tujuan mengidentifikasi potensi hazard, bagaimana aspek fire safety, menganalisis K3 bekerja, serta memberikan rekomendasi mitigasi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Profil SPBU Tlogomas. Objek penelitian kami adalah SPBU Pertamina Tlogomas yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas nomor 45, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. SPBU ini beroperasi selama 24 jam sehingga aktivitas pelayanan berlangsung tanpa henti dan melibatkan banyak pekerja maupun pelanggan. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan metode studi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara langsung dengan petugas SPBU untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Mapping area. Berdasarkan hasil observasi, kami mengidentifikasi beberapa area utama yang terdapat pada SPBU. Area tersebut meliputi tangki pemadam, area pengisian, kendaraan roda 2 dan roda 4, kantor operasional, area parkir, toilet, musola, ATM center, area ganti oli, dan Enduro Express. Seluruh area tersebut kemudian dipetakan untuk mengetahui potensi hazard yang dapat muncul pada masing-masing lokasi. Identifikasi potensi hazard. Setelah melakukan pemetaan area, kami mengidentifikasi berbagai jenis hazard yang terdapat di lingkungan SPBU. Hazard tersebut terdiri dari physical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, psychosocial hazard, dan flammable atau explosive hazard. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa area tangki pemadam dan area pengisian BBM memiliki tingkat risiko tertinggi karena berkaitan langsung dengan penyimpanan dan distribusi dalam bahan bakar yang mudah terbakar. Selain itu, terdapat hazard lain seperti tabrakan kendaraan di area parkir, paparan oli dan pelumas, mikroorganisme pada toilet, kelelahan kerja akibat sistem shift, serta posisi kerja berdiri dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap aspek fire safety. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas SPBU, area yang memiliki potensi kebakaran paling tinggi adalah area pulau pompa atau zona 1 dan area tangki pendam. Narasumber juga menjelaskan bahwa pernah terjadi kebakaran pada sepeda motor akibat pengisian BBM yang meluap hingga mengenai mesin kendaraan yang masih panas. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa potensi kebakaran di SPBU merupakan risiko yang nyata sehingga diperlukan pengendalian yang baik. Sebagai bentuk pengendalian, SPBU telah menyediakan APAR di beberapa titik, emergency stop untuk menghentikan proses pengisian saat keadaan darurat, breakaway valve pada selang dispenser, sistem grounding, serta penangkal petir sebagai bagian dari sistem proteksi kebakaran. Selain aspek fire safety, kami juga menganalisis keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja SPBU. Hazard yang ditemukan meliputi risiko ergonomi akibat berdiri terlalu lama, risiko psikososial berupa kelelahan kerja karena sistem shift, paparan uap BBM, serta risiko kebakaran saat bekerja di area operasional. Berdasarkan hasil wawancara, SPBU menerapkan 3 shift kerja dengan durasi 8 jam setiap shift. Jumlah pekerja pada shift malam sekitar 4 orang, sedangkan pada shift siang dapat mencapai 11 hingga 12 orang karena jumlah pelanggan lebih banyak.
Operator juga menggunakan APD berupa seragam kerja dan sepatu safety untuk mendukung keselamatan selama bekerja. Pada penelitian ini kami menggunakan teori domino untuk menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kasus pertama adalah kebakaran sepeda motor akibat BBM yang meluap. Rangkaian kejadian dimulai dari kekurangan kontrol terhadap proses pengisian, kemudian konsumen meminta pengisian BBM hingga penuh. Akibatnya, BBM meluap dan mengenai mesin kendaraan yang panas hingga memicu kebakaran dan menyebabkan kerugian. Kasus kedua adalah kebocoran BBM pada tangki pendam. Peristiwa ini diawali oleh kurangnya inspeksi dan pemeliharaan, kemudian terjadi kerusakan pada tangki atau pipa distribusi, sehingga menyebabkan kebocoran BBM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan atau kebakaran apabila terdapat sumber penyulut. Berdasarkan hasil identifikasi hazard, dampak yang dapat terjadi meliputi kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, cedera pada pekerja maupun pelanggan, gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia hingga kerusakan fasilitas SPBU. Untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan beberapa upaya mitigasi, antara lain melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin terhadap tangki pendam dan instalasi BBM, menyediakan APAR yang sesuai standar, menerapkan SOP pengisian BBM, memberikan pelatihan ketiga secara berkala, menggunakan APD, serta meningkatkan kepatuhan terhadap rambu keselamatan dan prosedur kerja yang aman. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SPBU Pertamina Telaga Mas memiliki berbagai potensi hazard yang terdiri dari physical, chemical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, psikological, serta flammable atau explosive hazard. Area yang memiliki tingkat risiko tertinggi adalah area pola pompa atau zona 1 dan tangki pendam karena berkaitan langsung dengan penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Melalui penerapan fire safety, penggunaan APD, pelatihan ketiga, inspeksi rutin, serta penerapan prosedur kerja yang aman, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga keselamatan pekerja, pelanggan, aset perusahaan, dan lingkungan sekitar dapat terjaga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.